siapa tadi Adi ya? Adi yang jawab ya? Iya. Nah, Iya. itu untuk sharing, berbagi pengetahuan. Makanya bisa jadi di antara teman-teman ada yang belum tahu jawabannya. Adi Nur Rahman sudah tahu, tapi Adi tanya lagi supaya jawabannya itu bermanfaat buat yang lain. Gitu. Iya, betul. Satu pertanyaan, jawabannya untuk semua, gitu. Bermanfaat untuk semua. Artinya untuk penyebaran ilmu, berbagi ilmu, informasi, pengetahuan. Gitu. Niatnya, ya kembali kepada niat ya, innamal a'malu bin niat. Niatnya bukan untuk menghinakan, menjatuhkan, melecehkan, atau mempermalukan, tidak. Tapi niatnya tadi itu Pak Salman niatnya untuk memantapkan wawasan, meyakinkan, dan juga untuk komparasi perbandingan antara pendapat satu dan pendapat lain. Kalau Adi Nurman tadi untuk berbagi ilmu, berbagi informasi kepada yang lain. Ya memang pertanyaan itu adalah as-su'alu miftahul ulum. Bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Jadi kalau nggak tahu ya memang kita harus tanya. Tapi kalau kebanyakan bertanya, kalau kita pepatahnya malu bertanya sesat di jalan. Kebanyakan bertanya ya malu ya. Oke, bagus sekali jawabannya ya dari Salman dan Adi Nur Rahman ya. Oke, yang lain itu Zain tadi yang bertanya ya. Gimana Zain? Ada sanggahan lain atau tanggapan lain Zain? Pak, saya mau nanya. Siapa nih? Azeng. Iya. Ustadz, saya boleh menambahkan pertanyaan dari Zain tadi, Ustadz? Pertanyaan atau jawaban? Jawaban dari Zain tadi. Ya, Azeng sebentar ya, tahan dulu Azeng ya. Silakan Dahria. Kalau menurut saya gini Ustadz, di makalah ini saya kan sudah menjelaskan ada adab-adab cara bertanya gitu. Antara lain satu ada bertanya itu pertama persiapkan pertanyaan dengan baik. Jadi pada saat kita bertanya kita harus cara bertanyanya pun juga harus dengan cara yang baik gitu. Kedua memperhatikan waktu ahli ilmunya, maksudnya memperhatikan waktu. Biasanya kan pada saat tanya jawab ada waktu yang disediakan oleh ustadz atau pengajar gitu kan, ada waktu untuk bertanya. Yang ketiga, tidak bertanya yang sudah diketahui gitu. Jadi adabnya kalau misalnya kita sudah mengetahui itu ada baiknya kita tidak mempertanyakannya lagi. Nah, dikhawatirkan seperti yang tadi Salman dan Bang Adi jelaskan, bisa jadi mungkin kalau ada orang yang mengambil dengan sisi positifnya seperti Bang Salman, seperti Bang Adi, tapi ada pula yang mengambil sisi negatifnya yang Ustadz tadi bilang, bertanya padahal dia sudah tahu, kesannya itu kayak melecehkan gitu loh. Kayak melecehkan, kesannya dia ingin menjatuhkan gitu kan. Biasanya pada saat sesi tanya jawab itu atau bertanya itu kita kan pasti dengan orang banyak gitu kan. Nah itu pasti kan dengan forum. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah makanya yang di sini saya ini dibahas, kita harus tahu adab-adab untuk bertanya itu seperti apa gitu. Kalau bisa yang tadi Zen bilang, kalau sudah tahu ya ada baiknya kita tidak perlu lagi bertanya gitu, karena adabnya kita tidak perlu bertanya apabila sudah kita ketahui. Itu aja sih Ustadz. Ya, bagus sekali jawabannya. Sedikit menambahkan Zat. Tadi tetap kembali kepada niatnya ya. Tadi kalau niatnya seperti Salman sampaikan, Adi sampaikan itu boleh aja. Ya kalau niatnya jelek nggak usah ditanyakan. Ya Salman mau tambahkan silakan. Ya, kalau menurut saya tadi yang disampaikan Adi cukup menarik ya. Apalagi dalam penelitian yang pernah saya ngeh gitu, kalau manusia itu harus diingatkan kurang lebih hampir 11 sampai 16 kali gitu. Jadi ketika ada teman yang mungkin udah tahu, kemudian tanya agar teman-teman yang lain bisa tahu gitu. Itu kan salah satunya mengingatkan. Ya, bisa satu langkah untuk mengingatkan ke teman juga. Itu aja tambahannya. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Mana Zain yang bertanya? Gimana kalau dalam satu majelis kita udah tahu gitu Ustadz, orangnya tuh sengaja untuk menjatuhkan
si pematerinya itu. Iya. Gimana cara kita nasehatin orangnya itu? Ya. Orangnya itu misalkan teman dekat kita gitu. Ya. Ya, silakan. Ada yang mau bantu jawab? Bagaimana cara mengingatkan orang itu agar bertanyanya benar-benar bertanya yang bermanfaat dan tidak menjatuhkan. Pertanyaan yang betul-betul belum diketahui. Ya, silakan. Ini ada nih contohnya. Maaf ya bocah ganggu. Ya, Salman mau tambahkan silakan. Mungkin ini yang saya tahu doang ya, Ustaz. Ya. Sedikit. Ya di sini kan udah beda ya. Permasalahannya udah beda. Ini udah jelas-jelas dia niatnya untuk menjatuhkan, meremehkan gitu. Itu masalahnya. Kemudian kita pahami dulu ini teman dekat kita atau bukan. Ketika teman dekat kita obrol secara baik-baik, ya kan? Kan biasanya teman sama teman yang lebih dekat gitu, biasanya lebih kena gitu. Kita obrol secara baik-baik. Kemudian tadi yang saudari Siti Daria sampaikan tentang adab-adab, apalagi terhadap guru, ya kan? Tentu ilmu yang kita dapat tentu nantinya bakal terkendala atau terhambat gitu. Itu bisa kita sampaikan secara baik-baik. Kalau dia orang, maksudnya orang kita nggak kenal, mungkin bisa jadi kita coba ini meluruskan, kemudian atau mungkin kita tanyakan ke orang-orang terdekatnya seperti itu. Ya, tetap dengan pendekatan persuasif ya, tidak frontal, tidak hantam kromo. Ya, tetap kita bilangin, kasih tahu dengan cara baik-baik bahwa diskusi kita adalah untuk mencari kebenaran. Diskusi kita untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Beda ya, kita mencari kebenaran dengan mencari pembenaran. Ya, biasakanlah yang benar, tapi jangan membenarkan kebiasaan. Nah, kebiasaan belum tentu benar, gitu. Tapi yang bagusnya biasakanlah yang benar. Tetap kalau ada orang yang ya katakanlah muskil gitu ya, ngetes, pengen jahil, pengen maksud tertentu yang baik. Ya, tetap kita sikapi dengan sikap positif lah. Tanggapi dengan cara yang baik. Ya. Kita emosi, kita nggak usah lantas perang, tetap kita sikap yang baik. Oke, ada lagi Zen gimana? Mana Zen? Jawab ya. Tambah lagi satu termin lagi. Ini udah ngantuk pada nih. Ya, 6:30 nanti 6:30, 9:30 kita tutup lah. Ada pertanyaan nggak? Saya punya pertanyaan. Tambah sedikit, Ustaz. Bentar, Chan. Bang Adi mau nambahin apa, Bang Adi? Ya, silakan. Ya, Chandra. Iya, apa namanya tuh untuk masalah bertanya-bertanya gitu kan. Mungkin ya untuk teman-teman kita yang bertanya, misalkan dia udah tahu nih, cuma nanya, itu mungkin untuk mengasih skill kita aja kali ya. Karena kan kita ini masih proses belajar, mengajar ya kan, di dalam ruangan. Ditanya tuh kulik-kulik mungkin ya kan, entah mau ngetes, entah apa ya kan, buat mungkin ngetes mentalnya atau ngetes persiapannya gitu kan. Karena bisa jadi nanti ketika di luar mungkin ada orang lagi yang nanya lebih parah daripada kita gitu kan. Makanya nanya di sini pun jangan sampai ada yang baper atau gimana gitu. Karena pengalaman dulu pun ketika ikut baca masail kecil-kecilan ya kan, itu sampai nanya detail mungkin, mana ibaratnya, ini gimana gitu. Ya niatnya sih bukan ngejatuhin, mungkin untuk ngetes mental kah, atau ngetes potensi kita kan, atau ngetes kesiapan kita kan, gitu. Gitu aja saya udah. Oke, aku tambahan pendapat di Adi ya. Gimana Pemakalan dan yang lain? Chandra, mau nyalanya apa, Chan? Tadi, Chan? Ya. Tes. Nanya nih.
Chandra nanya. Di dalam Al-Quran itu kan ada seperti ayat-ayat yang berupa pertanyaan gitu kan. Nah, apa hikmahnya ayat-ayat yang turun itu yang berupa pertanyaan itu? Sekian. Ya, sangat bagus pertanyaannya ya. Ya. Ya, silakan Dahria dijawab. Bentar, Ustaz. Nanti dibantu yang lain. Ya, banyak pertanyaan tuh. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tashkurun, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Banyak pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran. Ya, silakan. Gimana Dahria jawabannya? Saya ini sedikit ya Ustadz, pertanyaan dalam Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran menurut saya adalah merupakan mediasi interaksi antara Tuhan dengan hambanya gitu. Alat yang digunakan yaitu dalam bahasa Al-Quran gitu, tentang firman, terus terjemahnya bisa, atau tentang pertanyaan-pertanyaan termasuk gitu, sebagai media interaksi dalam Al-Quran kalau menurut saya sih Ustadz. Ya, betul. Ada yang tambahkan lagi? Ya. Tambahkan, jadi itu dialog kita, dialog Allah dengan hambanya ya. Dan juga lijal bil intibah, untuk menarik perhatian pembaca, yaitu dalam hal ini hamba Allah. Kalau ada pertanyaan, kan itu kita punya fokus lebih perhatian daripada tidak ditanya. Bukan perhatian. Ya. Jadi kalau kita punya anak, kalau kita sering tanyakan kabar anak kita, itu kan ada perhatian. Dan orang diperhatikan kan senang. Pada dasarnya kan orang senang gitu. Ya ditanya, diperhatikan, senang. Jadi jalbil intibah, untuk menarik perhatian dan juga untuk lebih fokus pada satu permasalahan. Misalkan Allah bertanya tentang langit, bumi, afala yanzuruna ilal ibil. Tidakkah kamu perhatikan onta itu? Kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Nah, itu menggugah kita untuk meneliti, kaji tentang onta. Ada apa sih onta ini? Sampai onta kok dipertanyakan, disuruh kita memperhatikan onta. Ada apa sih? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan perhatikan langit bagaimana ditinggikan. Nah, jadi untuk menggugah perhatian kita, fokus kita, dan akhirnya kita bisa mengkaji lebih dalam, kita awalnya dipancing dengan sebuah pertanyaan. Ya, lijal bil intibah kalau dalam kajian balaghah. Kayaknya udah pernah saya sampaikan ya itu ya. Lijal bil intibah, untuk menarik perhatian, dipancing dengan pertanyaan. Setelah ada pertanyaan kan pasti ada keinginan untuk tahu lebih lanjut. Keinginan untuk tahu lebih dalam. Akhirnya ada kajian lebih lanjut. Ada kajian pentelahan lebih mendalam detail. Jadi untuk memancing perhatian, menarik minat, lijal bil intibah. Gitu ya. Itu tadi yang nanya siapa? Chandra ya. Bagus pertanyaannya Chandra. Ada tambahan lagi dari yang lain, silakan. Itu jawabannya udah bagus dari Dahria tadi. Gimana? Lanjut. Cukup. Siapa yang mau nanya? Ilyas. Ya, Ustaz. Ya. Anggap sih cuma menambahkan aja. Sebenarnya sih Ustaz, tadi sudah sih disampaikan gitu. Kenapa sih banyak pertanyaan dalam Al-Quran itu tentang adanya, maksudnya banyak pertanyaan. Yang pertama, benar kata Ustaz tadi, untuk bil intibah. Yang kedua, bil ilmu. Jadi kita itu bawa mengkaji suatu pertanyaan itu harus dengan dasar ilmu gitu. Jadi kalau untuk itu
tujuannya yang saya pernah baca dalam tafsir Al-Jalalain, kenapa semua pertanyaannya itu yang pertama yaitu biar kita itu menjadi orang yang punya ilmu gitu, punya dasar bahwa Allah menciptakan itu suatu makhluk atau suatu hambanya itu pasti akan dibekali dengan ilmu, dan ilmu itu akan menjadi pertanyaan serta jawaban gitu. Yang kedua, dari pertanyaan itu menghasilkan sebuah karya gitu. Karya bahwa manusia itu pasti akan ditanya gitu, akan ditanya tentang karyanya gitu pada akhir zaman, pada akhir kelak yaumul kiamah pasti akan menghasilkan sebuah karya. Itu aja, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, intinya memang bertanya itu pasti ada manfaatnya, ada hikmahnya. Kalau memang tadi niatnya adalah tadi kalau Salman niatnya untuk memperkuat pengetahuan, wawasan, jadi ditanya lagi. Kalau Adi tadi jawabnya untuk penyebaran ilmu, berbagi ilmu, informasi, sharing, ya itu untuk memantapkan. Jadi boleh-boleh saja. Ya, jalbil intibah untuk kajian lebih dalam, ada keinginan untuk mentelaah lebih lanjut. Oke, bagus sekali diskusinya malam ini. Mau cukup sampai sini? Lanjut sampai midnight. Kayaknya udah ngantuk gitu. Udah ada yang ngantuk. Kasihan yang masih perjalanan jauh, Ustaz. Kasihan yang pulangnya jauh. Ya udah. Ustaz, itu dimasukin di e-learning di tugas atau di forum diskusi, Ustaz? Kalau absen di forum diskusi, kalau makalahnya di tugas. Tapi kan yang pertemuan ketiga belum saya buka. Ya, siap. Ya. Ini kan masih pertemuan yang kedua ya. Kedua ya, siap. Nah, jadi masukin aja ke yang pertemuan kedua. Jadi yang makalah ketiga yang kelompoknya Zen sama Aizeng tadi sama Ajeng ya. Itu dari pertemuan ketiga. Nggak apa-apa berbeda makalahnya. Ini tafsir absen juga, Sat? Yang sekarang ini kan udah ada ngisi absennya kemarin ya. Udah kan? Udah, Ustadz. Nah, ngisi absennya udah. Jadi tinggal Berarti besok yang makalahnya. ya? Nah, yang ketiga, pertemuan ketiga besok Kamis malam Jumat ya. Jumat. Baik, silakan ditutup Salman diskusinya. Moderator. Ya. Baik. Alhamdulillah kita sudah di penghujung sesi kita, di penghujung acara. Terima kasih atas segala diskusi malam hari ini. Semoga Allah SWT menjadikan segala lelah kita menjadi pahala di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup diskusi kita pada malam hari ini dengan baca ayat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik, kurang tepat maupun sikap yang kurang pantas. Wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cukup ya kuliah kita malam ini.